Marilah bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal 18. Saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 18 saya bacakan untuk kita sekalian, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Ada seorang pengkhotbah terkenal di zaman yang lampau bernama Dwight L. Moody, sering disebut D.L. Moody. Suatu malam D.L. Moody pulang seusai memimpin sebuah kebaktian kebauan rohani. Lalu orang bertanya kepadanya, "Mr. Moody, hari ini ada berapa orang yang bertobat?" Moody menjawab, 2,5 orang. Apa maksudnya 2,5 orang? Lalu yang bertanya itu berkata, "Oh, aku tahu. Pasti itu 2 orang dewasa dengan 1 anak kecil." Setuju, saudara? "No," kata Mr. Moody, "bukan 2 orang dewasa, 1 anak kecil. Memang kalau kita naik pesawat atau nonton sirkus, pergi ke Disneyland, anak-anak di bawah umur setengah harga. Kita bayar full orang dewasa, betul? Tetapi kata Mr. Moody, 2,5 orang itu bukan 2 orang dewasa, 1 anak kecil, tetapi sebaliknya 1 anak kecil dan 1 orang dewasa." Loh, kok bisa? Ya, Mr. Moody katakan,
Karena satu anak kecil itu nilainya 2 kali lipat orang dewasa. Anak kecil itu masih panjang hidupnya, umurnya, secara umum tentunya. Dan potensi serta prospektus untuk dia jauh lebih berpengharapan daripada seorang dewasa, apalagi seorang yang sudah setengah tua. Coba, kalau orang sudah umur 25 tahun, itu hidupnya berarti sudah hilang 25 tahun, bukan? Sisa makin sedikit. Apalagi kalau dia sudah 40 tahun, 45 tahun, dia itu sudah tinggal separuh jalan lagi. Separuh sudah dia lewati. Setuju nggak, saudara? Itulah hikmat seorang hamba Tuhan yang melihat bahwa nilai seorang anak itu lebih full, bisa diartikan secara ilustratif 2 kali lipat ganda dari seorang dewasa. Maaf, dari saya dan saudara. Bagaimana kita menilai hidup kita sendiri sebagai orang dewasa? Dan bagaimana kita menilai hidup seorang anak? Hari ini, dari membaca firman Tuhan yang baru saja kita telah bersama-sama, saya percaya kalau kita fokus membaca dan menyimak, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Ketika murid-muridnya yang jor-joran, lalu gontok-gontokan, berebut status dan berebut prestise, siapakah yang paling besar di antara mereka? Murid-murid seringkali seperti itu. Di dalam pasal 17, mereka baru melihat, mereka ini adalah 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, di atas bukit melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Katakan jubahnya itu lebih putih dari semua cleaner yang bisa mencuci baju seputih itu. Cemerlang, lebih terang dari matahari siang bolong. Sehingga mereka bertiga tidak tahan melihat kemilau kemuliaan Tuhan. Lalu mereka mendengar Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Lalu mendengar suara Bapa sendiri dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Wah, Tuhan Yesus begitu mulia. Lalu turun gunung, mereka bercerita kepada murid-murid yang lain. Dan ketika mereka mengetahui Tuhan Yesus begitu mulia, apa reaksi mereka yang berikut? Mereka malah berpikir, siapa ya yang nanti terpilih paling utama, boleh duduk di sebelah kanan tempat terhormat dari Raja yang Maha Mulia ini. Maka mereka kemudian berdiskusi, berdebat, saling membesar-besarkan diri. Lalu mereka berani-beraninya datang kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, menurut Engkau siapa yang terbesar dalam kerajaan surga nanti? Mendengar itu semua, Tuhan Yesus menjawab dengan mengetengahkan seorang anak kecil. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dari pola pikirmu itu, yang berpikir bahwa orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang hebat, yang saling mengunggulkan diri, kalau perlu itu naik di atas bahu orang lain supaya kamu bisa lebih tinggi dari dia. Kalau kamu tidak bertobat dari sikap dan cara pikirmu seperti itu, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memilih seorang anak untuk menjadi panutan mereka, menjadi satu standar dan menjadi satu teladan untuk mereka secara kontemplatif, merenungkan, memikirkan bagaimana aku dipandang layak oleh Tuhan. Tuhan sangat menghargai seorang anak-anak. Mengapa, saudara-saudara? Sebab di dalam diri seorang anak itu, Tuhan melihat dan menemukan sifat-sifat dasar
dan atau hati seseorang yang merupakan prototipe kepribadian dan hati yang Tuhan sukai. Sehingga Tuhan ambil standar. Jadi seperti seorang anak kecil, bukan childish, bukan kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan itu tidak bagus. Ya, sudah besar tapi masih cengeng, sudah besar masih selfish seperti seorang anak kecil, masih mau semuanya buat diri sendiri. Itu sifat kekanak-kanakan. Tetapi Tuhan mau kita itu childlike, menjadi seperti sifat-sifat positif yang ada di dalam diri seorang anak. Apa yang Tuhan suka di dalam diri seorang anak, dia mau cari di dalam diri orang dewasa. Antara lain sifat tulus, polos, apa adanya, gak pakai tedeng aling-aling, dan tidak munafik. Ya, anak-anak itu begitu polos. Saudara bisa punya banyak cerita karena Graceful Community basis profil kita adalah keluarga-keluarga yang masih punya anak-anak di bawah umur. Kita melihat anak-anak kita itu begitu polos, terutama ketika dia masih di bawah 5 tahun. Jadi kalau makin besar, dia mulai banyak ada pinter-pinternya yang licik. Tapi kalau di bawah 5 tahun, dia sangat polos. Kalau dia kepingin sesuatu, dia bilang dia kepingin. Kalau sudah mulai besar, dia bisa datang pada kita waktu kita makan. Dia tanya, what is that, Opa? Apa itu, Opa? Nah, dia sudah punya basa-basi. Sebetulnya dia kepingin minta. Tapi anaknya lebih kecil, dia langsung bilang, may I have it, Opa? Kau boleh minta itu? Dia polos saja. Kalau kita orang dewasa, kita kepingin, tapi kita tidak berani bilang. Ya, kita cuma ngiler, telan ke dalam, tidak berani omong. Kita banyak sekali segala macam proforma dan basa-basi demi gengsi. Belum lagi kemudian yang Tuhan paling tidak suka, yaitu kemunafikan, kepura-puraan, lain di dalam, lain di luar. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Tuhan suka sifat tulus dan kepolosan seperti anak. Anak-anak juga tidak seperti orang dewasa, seperti murid-murid di sini yang pusing dengan status. Anak-anak itu tidak pusing dengan status. Dia masih tidak berpikir, aku ingin jadi lebih hebat dari yang lain. Dia polos-polos aja. Dia gak ada tuh gengsi-gengsian. Saudara mau belikan dia baju bermerek kek, atau baju dari thrift store, saudara belikan, dia terima dengan senang saja. Bahkan pakai baju lungsuran dari bekas kokonya atau cicinya pun dia tidak pernah komplain. Ya. Dia pergi sekolah dengan menggunakan pajamasnya, menggunakan baju tidurnya, dia juga tetap pede saja, saudara-saudara. Kadang-kadang dia pakai baju yang ada lubangnya, dia juga tertawa-tawa saja. Ya. Kita ganggu dia, kenapa kamu pakai baju begini? Karena ini summer ya, supaya lebih dingin gitu. Dia cuma tertawa. Kalau kita orang dewasa, orang katakan bajumu lubang, aduh, kita sudah hilang selera makan. Kesukacitaan kita pun langsung sirna, dan kita kemudian dalam hati bilang, kurang asem. Kenapa bilang begitu padaku? Anak-anak tidak seperti itu. Mereka nggak pusing dengan status. Tidak ada kebanggaan lahiriah yang mereka mau tonjolkan. Mereka juga tidak ada ambisi untuk lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Nanti ketika dia mulai, kita leskan ini, itu, lalu kita orang tua yang ingin dia achieve sesuatu, ingin berprestasi, kita bilang, ayo kamu sudah latihan belum? Sebab apa? Kita ingin dia nomor 1. Ya. Sebetulnya mereka itu polos-polos saja. Kalau saya boleh cerita, satu hari Jun share kepada kami semua, Ethan cerita kepada maminya, Mami, tadi aku lari nomor 4, Mami. Dia bangga sekali nomor 4. Ya. Maminya tanya, berapa orang yang lari? Ethan 3, 4 dengan saya. Jadi Ethan yang keempat. Tapi dia dengan sangat bangga sekali mengatakan, aku nomor 4 loh tadi, Mami. Juara pertama, tapi dari belakang. Nah, dia gak malu, saudara-saudara. Sebab apa?
Dia tidak ada ambisi. Dia just do his best. Apa yang dia bisa terbaik. Kalau itu yang terakhir pun tidak apa-apa. Yang penting dia participate, dia ikut. Dia tidak malu. Yang kepingin dia nomor 1, atau kepingin kita, atau kepingin siapa nomor 1, itu adalah kita orang tuanya. Kalau saya lihat Kalisa recital piano, lalu dia ada keliru sedikit, yang saya ingat kelirunya tadi. Oke. Tapi guru yang baik berkata, no, keliru itu lumrah, and that's not the end of the world for you. Okay, it's okay. Tapi kita ingin dia perfect, ingin dia sempurna. Anak-anak itu tidak pusing dengan itu. Kita orang dewasa sedikit demi sedikit memupuk hal-hal yang bersifat kemudian menjadi kesombongan yang Tuhan tidak suka. Tuhan melawan orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dia merendahkan orang yang pongah dan mengangkat orang yang rendah hati. Dan kerendahan hatian itu ada di dalam diri anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan senang kepada sifat-sifat luhur seorang anak. Sebab dalam diri seorang anak ada suatu sifat yang baik, yaitu trustful. Dia mudah sekali percaya. Imannya itu sangat kuat kepada orang tuanya dan kepada orang dewasa. Kalau Jensen main di rumah, dia bawa mobil-mobilan kecil, lalu saya ambil, saya umpetin, dia cari, lalu saya lihatin kepadanya, nih, opa makan. Langsung dia mendapat. Lalu saya bilang, enggak, dari sini, dari sini. Lalu saya pelan, dia percaya, saudara. Ya, dia sangat mudah sekali percaya pada orang dewasa. Tapi kita selalu berpikir apa iya, kita skeptis, kita mudah banyak tidak percaya dengan firman Tuhan, kita ragu-ragu, capek ngurusin orang dewasa. Belum lama ini ada lagi seorang yang sudah lama saya kenal, dia sering sekali posting ini, posting itu, dia tanya ini, tanya itu, dia kutip sana, kutip sini, dia terus ragu. Dia kutip dari seorang kalau saya nggak salah di Nepal yang sedang berpuasa sudah sekian minggu atau sekian bulan mungkin. Kalau dia tanya kepada 3 pendeta, karena kalian pendeta tolong jelaskan mengenai fenomena ini bagaimana. Saya belum jawab. Ada satu pendeta yang lain berkata, meskipun bagaimanapun hebatnya yang lain-lain itu, janganlah kamu ikut-ikut. Saya merencanakan menjawab kepada dia. Meskipun orang itu sudah puasa begitu hebat, apa sih hebatnya? Paulus berkata, jikalau aku memberikan diriku dipersembahkan, dibakar sekalipun, kalau aku tidak mempunyai kasih, apalah artinya? Aku cuma seperti gong yang gemerincing dan tong kosong yang nyaring bunyinya. Kita bangga kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Dia bukan membanggakan puasa yang 40 hari 40 malam. Bukan mujizat-mujizat yang ditonjolkan, tetapi kerendahan hatiannya, mengosongkan diri, meninggalkan segala kemuliaan surgawi, menjadi begitu hina seperti seorang hamba sampai mati kayu salib. Karena apa? Karena mengasihi seluruh dunia, satu persatu setiap orang, termasuk saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang lebih hebat dari Yesus Kristus, karena Dia mengasihi setiap orang apa adanya. Tetapi kita orang dewasa, begitu banyak keraguan. Kadang kalau datang satu artikel, katanya datang dari satu profesor, ada penemuan ini itu tentang sebetulnya Yesus itu tidak ada, cuma fiktif saja, cuma hayal. Kalau kita mulai ragu, apa benar ya? Kita mulai bingung. Kalau beli buku itu baca, makin banyak baca, makin banyak goyah, makin banyak kehilangan iman. Kita perlu belajar dari anak-anak tentang kepolosan mereka percaya begitu mudah.
Dan Tuhan sangat menghargai anak-anak. Karena anak-anak adalah ciptaannya. Dan Allah punya rencana-rencana agung dalam diri seorang anak. Dan seperti pendeta D.L. Moody tadi melihat, di dalam diri seorang anak ada prospektus yang masih jauh, yang masih panjang untuk mencapai rancangan-rancangan Allah di dalam dirinya. Anak-anak seperti kertas polos yang masih putih. Dia seperti sebatang pohon bonsai yang masih muda, yang masih boleh dibentuk seperti cita selera kita, mau diarahkan kemana. Dia masih begitu mudah untuk diarahkan. Semua yang masih muda itu mahal, luar biasa. Umumnya seperti itu. Ya. Kalau kita mau beli bonsai, mesti beli yang masih muda. Kalau mau beli pet yang mau dilatih, pet yang masih muda. Kalau sudah tua, sudah susah ngalah. Ya. Kecuali kalau kita mau buat santan, kita cari kelapa tua. Tapi umumnya yang muda-muda itu lebih bagus. Kecuali emas, mau emas tua, nggak mau emas muda. Ya. Mau cincin, mau batu cincin harus yang tua, yang matang, nggak mau yang muda. Tetapi dalam pengertian-pengertian segi yang lain, semua yang masih muda itu lebih bernilai. Demikian juga dalam diri seorang anak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Nah, untuk satu sisi pada sore hari ini, saya hendak mengajak kita merenungkan tanggung jawab yang Allah kehendaki dalam diri kita kepada anak-anak. Tanggung jawab kita kepada anak-anak. Yang pertama, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengabuse anak-anak. Di sini dia mengucapkan kata-kata yang sangat keras sekali. Dalam ayat yang ke-6, dia katakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Yang ngomong ini siapa, saudara? Tuhan Yesus, yang dikenal sebagai pribadi yang sangat lemah lembut, penuh cinta kasih dan panjang sabar serta pengampunan. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang sangat tajam dan sangat keras sekali, yang orang bisa berkata, wah, ini sebuah kesadisan. Masa mau menggantungkan satu batu kilangan? Batu kilangan itu apa? Batu penggiling, batu pengisar. Zaman dulu kalau orang menggiling gandum atau kedelai, itu menggunakan batu, nggak pakai mesin, batu yang tebal, besar, bundar, lalu yang mau digiling ditaruh di bawahnya, itu dikisar di sana. Itu batu itu berat sekali. Tuhan Yesus katakan, kalau ada seseorang menyesatkan anak-anak kecil, lebih baik di lehernya diikatkan batu kisaran, batu penggiling, lalu dia ditenggelamkan di tengah laut. Oh, sadis sekali. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting untuk menegaskan bahwa Tuhan gak main-main. Dia mau setiap orang dewasa bertanggung jawab dan dengan berhati-hati menyikapi dan memperlakukan seorang anak kecil. Di sini jelas Tuhan berkata bahwa Dia sangat melindungi anak-anak. Di dalam bagian lain dalam catatan Injil, pernah suatu hari ada ibu-ibu yang membawa anak-anak untuk dibawa dekat kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Tentu anak-anak itu biasa, mereka itu ribut, gelisah, tidak bisa diam. Murid-murid itu mau teduh, sedang dengar Tuhan Yesus khotbah, lalu mereka usir anak-anak itu, melarang mereka dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka marah kepada anak-anak. Kalau saudara membaca kitab Injil, Tuhan Yesus marah pada mereka.
Dalam bahasa asli terjemahkan Tuhan Yesus indignant. Tuhan Yesus sangat geram, marah terhadap murid-murid. Tuhan Yesus berkata, janganlah larang mereka datang kepadaku. Bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab yang seperti itulah yang memiliki kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus memeluk, memangku mereka, memberkati mereka. Tuhan Yesus melindungi setiap anak. Tuhan tidak menghendaki orang dewasa melecehkan anak-anak. Bagaimana mengabuse orang anak? Maksud saya bukan mengajar kita bagaimana melecehkan anak, tetapi kita mau memperhatikan bahwa abusement ini not only about molestation. Bukan hanya masalah soal pelecehan seksual. Tentu saja pelecehan seksual terhadap seorang anak itu suatu hal yang sangat tercela sekali. Perlu diganjar dengan keras. Sebab anak-anak yang mengalami pelecehan itu, mereka mengalami kerusakan. Bukan secara fisikal saja, tetapi terutama secara kejiwaan. Ada banyak side effect yang bisa dan sudah terjadi dalam diri anak-anak yang dilecehkan. Tetapi saudara-saudara, abusement dan pelecehan bukan hanya soal pelecehan seksual. Marilah kita memperhatikan hal-hal yang lain lagi. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita merusak seorang anak karena kita memanjakan dia. Kalau kita memanjakan seorang anak, kita merusak anak itu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kesalahan seperti ini. Kita harus dengan bijaksana mengasuh, membesarkan, mendidik seorang anak. Tidak spoil dia, mengikuti semua kemauannya. Asal dia mau. Kalau anak itu dianggap seperti, wah sudah semuanya mesti nomor satu buat dia. Tidak, dia harus tahu yang mana merupakan kebutuhan, yang mana merupakan keinginan. Tidak bisa setiap keinginannya diikuti. Jadi kita tidak memanjakan anak. Sebaliknya, di pihak yang lain, mendidik atau mendisiplin anak tidak boleh dengan kasar. Orang dewasa tidak boleh bersikap kasar terhadap anak-anak. Baik itu anak sendiri, dan perhatikan garis bawahi terutama kepada anak orang lain. Kalau anak sendiri, sekasar-kasarnya kita masih ada cinta kasih dan sayang serta kelembutan. Itu anak kita. Tetapi kadang-kadang orang dewasa bisa kasar terhadap anak orang lain. Hati-hati. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal seperti itu. Pelecehan terhadap seorang anak bisa berupa atau berbentuk pilih kasih, baik di dalam keluarga sendiri maupun kepada anak orang lain. Saudara-saudara, anak-anak itu sangat sensitif sekali. Meskipun mereka polos, tidak ada politik dan segala macam intrik, tapi mereka bisa merasakan kalau kita itu bersikap membedakan anak yang satu dengan dirinya. Dia bisa merasa kalau dia dibedakan. Anak-anak itu polos sekali. Baru terjadi hari Jumat kemarin di Bible Study. Ada Megan, ada Abby, ada Ethan, ada Jensen. Lalu Megan lari masuk ke dalam ruang, dia lewati saya, lalu saya ketok kepala, ketok pelan saja, Mel jangan takut, saya cuma ya. Megan nggak perlu, dia lari terus. Lalu Jensen nyusul terakhir. Jensen spesial berhenti di depan saya, minta supaya kepalanya juga diketok. Saudara lihat, anak-anak nggak terima kalau dia nggak dapat yang sama rata seperti yang lain. Bukan cuma Candy. Dia lihat Megan, saya tepuk kepalanya, dia juga minta tepuk. Kalau saya peluk Bu Ratna di rumah, Jensen datang juga minta dipeluk. Dia minta yang sama. Jangan kita pilih kasih. Dia punya kepekaan setiap anak.
kita itu secara manusiawi punya kecenderungan favoritisme. Bahkan di antara anak kita sendiri, kita bisa tanpa sadar kita suka yang satu, kurang suka kepada yang lain. Kadang-kadang kita bisa ngobrol dengan yang satu, tidak bisa ngobrol kepada yang lain. Nanti kalau anak-anak saudara sudah lebih besar, lalu mereka sudah keluar dari rumah, mereka kuliah di lain state, di lain kota, saudara akan bisa merasakan itu. Kalau yang satu telepon, saudara bisa ngobrol berbelas-belas menit dengan dia. Tapi kalau kokonya atau adiknya yang telepon, heran, kok ngomongnya seperti nggak bisa lancar gitu. Mengapa? Hati-hati, kita bisa favorit kepada yang satu, kurang semangat kepada yang lain. Anak-anak itu merasakan, itu menimbulkan luka batin dalam diri mereka. Mereka bisa bercerita kepada orang lain, kepada om yang lain, atau tante yang lain. Dia tahu bahwa dedinya suka, dia punya kakak, ya, mamanya senang dia punya adik. Kamu siapa yang suka? I'm nobody's child. Aku gak ada yang suka kepadaku. Kasihan sekali. Dia mengalami luka, gores dalam hatinya. Tuhan berkata, itu termasuk pelecehan. Jangan melukai anak. Kadang-kadang kita orang dewasa bisa bersikap tidak fair. Kalau anak kita dibully, gempar seperti gempa bumi. Tetapi kalau anak kita membuli anak orang lain, kita cuma bilang, gak boleh ya seperti begitu. Tapi sudah itu adem ayem, tenang-tenang saja. Saudara, kita harus fair. Tadi saya mendapatkan satu quotes yang bagus sekali, bahwa our children learn what they live. If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with encouragement, he learns confidence. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with approval, he learns to like himself. If a child lives with fairness, he learns justice. Okay. Kalau dia melihat orang dewasa itu fair, kalau baik, dibilang baik. Kalau tidak baik, dibilang tidak baik. Tidak peduli itu anaknya atau bukan, dia atau temannya, dia merasakan fair. Kalau dia baik, dia dipuji. Itu yang baik di Amerika. Setiap anak itu pendidik yang baik, dia selalu berikan pujian. Great, you can do it, you do your best, good. Dia merasakan sesuatu yang fair, dan dia belajar mengenai justice, mengenai keadilan. If a child lives with security, he learns to have faith. Kita mau anak-anak kita memiliki iman, dia belajar di hal-hal sederhana, dia merasa secure, dia mendapat suatu jaminan, perlindungan, rasa aman dari kita, orang-orang dewasa. Entah itu anak kita atau anak orang lain. And if a child lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world. Saudara, lihat, ini adalah tulisan orang-orang yang bijak, orang yang berjiwa pendidik, dan orang yang mengerti hati Tuhan kepada anak-anak. Dan dia menuliskan hal-hal yang penting sekali, bagaimana kita orang dewasa perlu bersikap pada anak-anak. Dan Tuhan paling sedih, paling geram, dan paling marah jikalau orang dewasa menjauhkan anak dari Tuhan. Dan itu dikatakan istilah menyesatkan.
Jikalau kita tidak membesarkan, tidak mendidik anak untuk takut atau hormat kepada Allah, jikalau kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, tidak memberi teladan kepada anak-anak kita, bagaimana kita menghormati dan mengasihi Tuhan? Jikalau kita tidak menghormati hari ibadah, malah kita mengajak mereka berjalan-jalan, kita menyesatkan anak kita. Bahasa asli untuk mengatakan menyesatkan di sini adalah mengakibatkan anak kita berdosa. Dan seperti memasang perangkap atau trap yang menjebak mereka masuk ke dalam sesuatu yang mencelakakan diri mereka tanpa mereka sadar. Hati-hatilah kita orang dewasa, ayah ibu, kita harus menjadi teladan bagi anak kita dan hal-hal rohani, hal-hal yang bersifat kekal, dan hal-hal hubungan vertikal dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita, anak-anak kita pada kemudian hari, mereka sesat meninggalkan Tuhan, mereka tidak suka kepada Tuhan, karena kita orang dewasa memberikan contoh teladan dalam kehidupan praktis kita. Itulah tanggung jawab kita dari segi negatif kepada anak-anak. Bagaimana tanggung jawab kita secara positif kepada anak-anak? Tuhan menghendaki orang dewasa bersikap positif terhadap anak-anak. Di sini dia katakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudaraku, marilah kita bersikap positif kepada setiap anak, welcome mereka, menyambut mereka. Saya mawas diri, dan saudara juga perlu mawas diri. Saya belajar di Amerika ini bagaimana orang-orang dewasa yang sehat, yang wajar, yang normal menyambut, welcome setiap anak, bukan karena mereka pretty seperti princess, bukan mereka karena mereka handsome, ganteng seperti Arjuna, tetapi karena mereka itu adalah anak-anak. Setiap anak, orang-orang dewasa yang sehat berkata, so cute. Mereka senang pada anak-anak. Bukan karena anak itu rupawan, cantik jelita, atau bagus. Kita tahu secara jujur, secara objektif, tidak setiap anak itu cantik menarik secara wajah, secara lahiriah. Betul? Ada anak yang lebih ganteng, lebih handsome dari anak yang lain. Ada anak yang lebih cantik menarik daripada anak yang lain. Tapi setiap anak sama berharga di mata Tuhan. Sebab dia adalah anak yang diciptakan, ditenun secara unik oleh Tuhan. Tidak ada yang seperti anak itu. Dia cuma satu dalam dunia. Seperti Allah menciptakan saudara dan saya, kita cuma satu. Tidak ada duanya. Dan Tuhan mati untuk setiap anak itu. Dia mengasihi setiap anak. Jangan sampai seorang anak, karena dia kurang rupawan dibandingkan yang lain, lalu dia dibesarkan di dalam suatu pengalaman-pengalaman yang membuat dia minder, rendah diri, tidak menerima dirinya. Dia kekurangan harga diri, dan itu menimbulkan luka batin di dalam hidupnya. Tuhan tidak menghendaki kita bersikap seperti itu. Positiflah, sambutlah seorang anak, buatlah dia merasa bahwa dia berharga apapun keadaannya. Entah dia sempurna, entah dia bahkan ada cacat. Kita welcome dia, kita protect dia, kita melindungi dia, dan kita membimbing dia kepada Allah, membimbing dia kepada hal-hal yang bernilai luhur, mengasihi dia apa adanya dia, sama rata dengan anak lain. Kalau anak lain perlu didisiplin, dia juga perlu didisiplin, tidak disiplin, tetapi dalam kasih sayang, bukan dalam kebencian atau yang menghancurkan harga dirinya. Kalau dia perlu di-grounded, melakukannya dengan bijaksana. Oke. Kalau dia melakukan kesalahan, dia perlu juga diangkat, dibesarkan hati. Jude baru share, kita melakukan sesuatu. Gurunya adalah seorang guru Kristen yang sangat baik sekali.
mengajak Ethan berdoa, lalu berkata kepada Ethan waktu dia pulang setelah dibimbing, dia berkata, guru ini berkata, setiap orang melakukan kesalahan. Oke, tetapi Tuhan mengasihi kamu dan mengampuni kamu. See, that's baik sekali untuk mengangkat hati anak itu. Bukan karena dia sudah melakukan sesuatu, lalu dia sudah down dan dihancurkan. Dengan positif, dia diprotek dan dibimbing kepada hal-hal yang benar dan bernilai luhur. Marilah saudara-saudara, khususnya kita di Graceful Community, karena kita banyak sekali anak-anak di sini, baik anak kita maupun anak orang lain. Marilah kita, sudah kita mendengar firman Tuhan ini, kita dapat lebih bertanggung jawab dalam menyikapi dan memperlakukan setiap anak, karena mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Amin.